Pada jam istirahat makan siang, saya menemukan Maya, istri saya, bersama Rendra, tetangga kami, di dalam bak mandi saya sendiri. Saya melihat mereka dengan kedua mata kepala saya, di tempat paling pribadi di rumah kami, dan sesuatu di dalam diri saya retak selamanya. Saya tidak berteriak, saya tidak mengamuk. Saya mengunci mereka berdua di dalam sana, lalu menelepon Dewi, istri Rendra, untuk datang ke rumah. Itu adalah bagian yang terlihat dari cerita ini, bagian yang bisa diceritakan siapapun sebagai gosip murahan. Tetapi apa yang terjadi di dalam batin saya saat semua itu berlangsung jauh lebih dalam. Ada momen-momen tertentu dalam hidup yang mengubah Anda selamanya dalam sekejap mata, sepersekian detik yang terasa seperti gempa bumi hening. Beberapa detik yang menghancurkan semua yang Anda yakini tentang dunia Anda, runtuh di depan mata, dan Anda hanya bisa berdiri di tengah puing-puing, bahkan belum tahu akan menjadi siapa Anda setelah debu mereda. Bagi saya, momen itu datang pada hari Selasa yang biasa. Salah satu hari yang tidak akan pernah Anda tandai di kalender. Hari di mana saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen yang bodohnya saya lupakan di meja makan. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ingin tahu dari mana Anda mendengarkan hari ini. Coba tuliskan nama kota atau negara Anda di kolom komentar. Saya selalu takjub mengetahui seberapa jauh kisah-kisah yang mengubah hidup ini berkelana, dan bagaimana orang-orang yang belum pernah bertemu dapat bersatu dalam rasa sakit yang sama, pengkhianatan yang sama, atau pencerahan yang sama. Mungkin Anda sedang di ruang tamu, di bus, di kantor, atau akan tidur. Dimanapun Anda berada, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Di balik setiap layar, ada seseorang yang juga pernah mengalami hari Selasa yang mengubah segalanya, meskipun dari luar tampak seperti hari biasa. Nama saya Baskara. Saat itu, saya adalah seorang pria berusia 34 tahun yang dengan tulus percaya bahwa saya memiliki kehidupan yang nyaris sempurna, bukan kaya raya, tetapi penuh dengan rasa aman yang palsu. Saya telah menikah dengan Maya selama 8 tahun. Kami memiliki sebuah townhouse yang bagus di sebuah kompleks perumahan yang tenang di pinggiran Jakarta. Kami bukan lagi sekadar pasangan yang membangun masa depan. Kami memiliki 2 anak kecil yang mengisi rumah dengan tas sekolah yang tergeletak sembarangan, gambar-gambar yang ditempel di kulkas, dan suara tawa yang berlarian di lorong. Bagi saya, mereka adalah bukti bahwa semuanya baik-baik saja, pembenaran yang sempurna untuk menanggung ketidaknyamanan apapun demi menjaga fasad keluarga bahagia. Ini adalah salah satu kompleks perumahan dengan semak-semak yang dipangkas rapi, lampu jalan yang seragam, dan anak-anak yang bermain sepeda di sore hari. Kami memiliki tetangga yang sudah seperti teman dekat, sekelompok orang yang sering kami ajak bakar-bakaran, nonton bola bareng, dan berbagi keluh kesah. Saya bekerja sebagai surveyor klaim untuk sebuah perusahaan asuransi besar, pekerjaan yang mungkin terdengar membosankan, tetapi bagi saya, itu memberikan rasa kegunaan dan kendali. Rutinitas saya dapat diprediksi, nyaman, dan aman. Atau setidaknya, itulah yang saya yakini. Pagi itu, saya meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa seperti biasa. Maya masih di ruang kerjanya di rumah, seperti yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir sejak mulai bekerja dari rumah sebagai konsultan keuangan. Meja kerjanya didirikan di ruangan yang dulunya kamar tamu, yang kini diubah namanya menjadi studionya. Saya bangga memberitahu orang-orang bahwa istri saya bekerja dari rumah, memiliki fleksibilitas dan mengatur waktunya sendiri. Saya suka membayangkan itu sebagai simbol kehidupan modern. Selamat datang di Kisah dari Hati, tempat saya berbagi cerita kehidupan baru setiap hari, kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata yang bisa jadi adalah kisah Anda atau seseorang yang Anda kenal. Jika Anda menekan tombol subscribe dan menyukai video ini, itu akan sangat membantu saya untuk terus menceritakan kisah-kisah seperti ini. Dan sekarang, mari kita kembali ke cerita kita, karena saya yakin ini akan membuat Anda terpaku sampai akhir. Sampai nanti malam ya, sayang. Teriak Maya dari studionya saat saya menutup pintu depan. Matanya tidak pernah lepas dari layar monitornya. Saya ingat nada suaranya yang acuh tak acuh, seolah diucapkan secara otomatis. Saat itu, saya tidak memikirkannya. Saya membalas dengan cepat sambil memasukkan kunci ke dalam saku. Pikiran saya sudah tertuju pada kemacetan, laporan yang harus diselesaikan, dan kopi yang mendingin di tumbler saya. Tidak pernah, bahkan dalam sejuta tahun, saya membayangkan bahwa itu akan menjadi kata-kata normal terakhir yang kami ucapkan.
Apa yang akan saya temukan saat kembali ke rumah tidak hanya akan menghancurkan pernikahan saya, tetapi juga akan menghancurkan citra diri saya sebagai seorang suami, teman, dan pria. Hidup saya sampai saat itu seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Presisi, teratur, tanpa hambatan. Setiap pagi pukul 06.30, saya akan membuat kopi sementara Maya mandi. Kami sarapan bersama di depan TV, menyimak berita utama tanpa mendalaminya. Seolah-olah hidup dibangun dari rutinitas-rutinitas kecil yang bebas risiko. Saya pergi bekerja, dan dia tinggal di ruang kerja sementaranya di kamar tamu melakukan rapat video, panggilan telepon, dan mengirim email. Atau setidaknya, itulah yang saya yakini. Akhir pekan kami nyaris seperti ritual, belanja bulanan di supermarket, mengunjungi orang tuanya atau orang tua saya, sesekali makan malam dengan teman-teman, dan nonton bola hari Minggu bersama Rendra, tetangga seberang rumah kami yang perlahan-lahan menjadi bagian dari keluarga. Kami tinggal di sebuah townhouse 2 lantai di jalan buntu yang terawat baik, tipe lingkungan di mana anak-anak bisa bermain dengan aman dan tetangga saling menyapa dengan nama. Saya telah memilih setiap perabot, setiap warna cat, dan setiap dekorasi dengan perhatian yang nyaris obsesif. Saya ingat pertama kali kami melangkah masuk ke rumah itu, dindingnya masih berbau cat baru dan kardus-kardus menumpuk di mana-mana. Maya berputar-putar, membayangkan di mana akan menggantung foto, sementara saya berpikir praktis tentang di mana sofa paling pas diletakkan atau gorden model apa yang paling sedikit menyimpan debu. Rumah itu adalah tempat suci saya, tempat di mana saya merasa paling aman di dunia, sebuah simbol nyata bahwa kami berhasil sebagai pasangan dewasa. Tetangga menjadi perpanjangan tangan keluarga kami, terutama Rendra, yang tinggal di seberang jalan bersama istrinya, Dewi, dan 2 anak kecil mereka. Kami menjadi teman baik sejak mereka pindah 3 tahun sebelumnya. Saya ingat pertama kali melihat mereka memindahkan kardus, Rendra berkeringat saat mengangkat perabotan berat, dan Dewi mengatur segalanya dengan sabar dan senyum lelah. Hari itu, sebagai tetangga yang baik, saya menyeberang jalan membawa 1 teko es limun dan menawarkan bantuan. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa tindakan kecil itu akan membuka pintu menuju rasa sakit paling parah dalam hidup saya. Sejak saat itu, kami nonton bola bersama setiap hari Minggu, mengadakan pesta barbeku di taman belakang, dan saling meminjam perkakas saat salah satu dari kami perlu memperbaiki sesuatu. Ketika mereka pergi keluar kota, saya yang memberi makan anjing mereka. Ketika kami pergi, Dewi yang mengambilkan surat-surat kami. Saya mempercayai Rendra sepenuhnya. Lebih dari sekadar tetangga, saya menganggapnya sebagai teman seseorang yang mendengarkan keluhan saya tentang masalah pekerjaan, menepuk punggung saya, dan membuat lelucon tentang beratnya kehidupan orang dewasa. Saya mempercayai Maya sepenuhnya. Dia adalah istri saya, pasangan hidup saya, wanita yang dengannya saya merencanakan hidup untuk 10-20 tahun ke depan. Saya mempercayai hidup saya sepenuhnya. Kepercayaan buta itu ternyata menjadi kesalahan terbesar saya, dan secara paradoks, itu juga menjadi awal dari hadiah terbesar saya, sebuah pencerahan yang tidak pernah saya tahu saya butuhkan. Namun, pagi itu, ada sesuatu di udara yang terasa tidak pas, bahkan sebelum semuanya meledak. Maya tampak lebih linglung dari biasanya saat sarapan. Dia mengaduk kopinya tanpa meminumnya dan terus-menerus memeriksa ponselnya seolah sedang menunggu pesan. Ketika saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dia tersenyum kaku dan berkata dia ada rapat pagi yang cukup sibuk. Dia mengabaikannya, berbicara tentang klien yang banyak menuntut, lalu mengalihkan pembicaraan. Saya, yang selalu ahli dalam merasionalisasi perilaku orang lain, membiarkannya begitu saja. Saya memilih untuk berpikir dia hanya stres. Saya mengemudi ke kantor dengan perasaan mengganjal di perut, perasaan tidak nyaman yang samar bahwa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa saya tunjukkan. Sepanjang pagi, saat saya memeriksa polis dan menangani klaim, saya tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak yang lengket ini. Saya menelepon Maya untuk melihat apakah kami bisa makan siang bersama, sesuatu yang jarang kami lakukan di hari kerja, tetapi teleponnya sibuk. Saya mencoba lagi, sama saja. Saya berkata pada diri sendiri dia pasti sedang melakukan panggilan video, bukan apa-apa. Berpikir berlebihan itu konyol. Kemudian, saat memeriksa berkas untuk rapat penting sore itu, saya sadar telah melupakan dokumen-dokumen penting di rumah, sebuah map biru yang selalu saya bawa. Saya tidak punya pilihan selain kembali untuk mengambilnya.
Saya memberitahu atasan saya bahwa saya perlu pergi untuk urusan pribadi selama 1 jam, dan dia, yang percaya pada tanggung jawab saya, mengizinkannya tanpa banyak bertanya. Perjalanan dari kantor ke rumah memakan waktu kurang dari 15 menit, rute yang sangat saya kenal. Saya pikir saya hanya akan masuk, mengambil dokumen, mungkin makan cepat dengan Maya, lalu kembali, mungkin kami bahkan bisa makan siang bersama, memberinya istirahat dari paginya yang sibuk. Tetapi hidup memiliki cara yang kejam untuk menertawakan rencana-rencana kita yang paling sederhana. Ketika saya tiba di rumah, hal pertama yang saya lihat adalah mobil Rendra yang terparkir di garasi saya. Rendra selalu memarkir mobilnya di depan rumahnya sendiri, di seberang jalan. Itu seperti aturan tak tertulis di antara kami, masing-masing di areanya sendiri. Melihat mobilnya di sana seperti melihat sebuah kursi yang salah tempat di ruangan yang tertata sempurna. Detail kecil, tetapi cukup aneh untuk membuat Anda mengerutkan kening. Aneh, pikir saya. Mungkin dia sedang membantu Maya mengangkat sesuatu yang berat, atau memperbaiki sesuatu di kamar mandi. Saya meyakinkan diri sendiri. Alasan-alasan untuk menenangkan diri muncul secara otomatis, seolah pikiran saya diprogram untuk melindungi dirinya dari kebenaran. Saya membuka kunci pintu dan masuk, dan keheningan langsung menyergap saya, terlalu sunyi. Maya biasanya memutar musik pelan saat bekerja jazz santai, daftar putar penyanyi bersuara serak, atau podcast sebagai latar belakang. Jika Rendra ada di sini, seharusnya ada suara tawa, obrolan, atau denting gelas di dapur. Tapi rumah itu sunyi senyap. Saya meletakkan kunci di mangkuk dekat pintu masuk dan merasakan udara menjadi lebih pekat, seolah-olah rumah ini tahu sesuatu yang belum saya ketahui. Maya? Panggil saya dari lorong, berusaha membuat suara saya terdengar normal. Tidak ada jawaban. Saya berjalan ke dapur, berpikir mungkin mereka ada di taman belakang, tetapi tidak ada jejak mereka. Di meja, piring sarapan yang belum dicuci masih ada di wastafel, remah-remah roti di taplak meja, dan cangkir kopi Maya yang setengah diminum, sekarang sudah dingin. Tidak ada sepatu Rendra di pintu masuk, seperti yang biasa dia lakukan saat datang. Dia selalu melepas sepatunya sebagai tanda hormat pada lantai kayu kami. Semuanya terasa terlalu diam, terlalu beku, seperti sebuah foto. Lalu saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Suara air mengalir dari kamar mandi utama. Kamar mandi yang telah saya dan Maya gunakan bersama selama 8 tahun. Awalnya, otak saya mencoba mencari penjelasan yang paling logis dan polos. Mungkin Maya sedang mandi sebelum panggilan video berikutnya, atau mungkin dia ingin memanfaatkan waktu saat saya tidak ada, tapi mobil Rendra masih di depan. Di mana dia? Kenapa mobilnya di sini jika dia tidak ada di mana-mana? Pertanyaan-pertanyaan itu berlipat ganda saat saya menaiki tangga, merasakan setiap langkah menambah tekanan di dada saya. Saya naik dengan jantung berdebar kencang. Mencoba berpegang pada penjelasan rasional apapun. Mungkin Rendra datang untuk meminta sesuatu yang mendesak, dan Maya membiarkannya menggunakan kamar mandi kami karena kamar mandinya rusak. Mungkin ada keadaan darurat, dan dia perlu mandi karena alasan gila yang belum saya ketahui. Pikiran saya mati-matian berpegangan pada alternatif apapun yang akan menjaga dunia saya tetap utuh. Saya ahli dalam hal itu, merasionalisasi, mengabaikan, menolak untuk melihat apa yang ada di depan mata. Saya berjalan menyusuri lorong menuju kamar tidur kami. Pintunya sedikit terbuka, dan suara air semakin jelas, sebuah dengungan konstan yang mengisi keheningan. Lalu saya mendengarnya, bisikan teredam, tawa pelan, kalimat-kalimat yang tidak bisa saya pahami tetapi nadanya jelas tak terbantahkan, keintiman. Tangan saya gemetar saat mendekat. Sebagian dari otak saya memohon agar saya berhenti, berbalik, kembali ke kantor dan berpura-pura tidak pernah pulang. Jangan buka pintu itu, bisik suara yang sangat dalam di benak saya, karena jauh di lubuk hati, saya sudah tahu bahwa apa yang akan saya temukan di baliknya akan mengubah segalanya. Tetapi ada bagian lain dari diri saya, yang lebih tenang namun lebih kuat, yang menuntut untuk mengetahui kebenaran, betapapun menyakitkannya. Bagian itu yang menang. Saya meletakkan tangan saya di gagang pintu, mengambil napas dalam-dalam, dan mendorongnya dengan lembut. Seolah-olah semuanya terjadi dalam gerakan lambat, seolah-olah seseorang telah mengecilkan volume dunia. Derit pelan engsel pintu terdengar seperti petir di telinga saya. Apa yang saya lihat di baliknya bukan hanya pengkhianatan,
Itu adalah kematian pria yang pernah saya kenal hingga detik itu. Tidak ada cara untuk mempersiapkan diri menghadapi momen ketika realitas Anda benar-benar meleleh. Di sanalah mereka. Maya dan Rendra. Di bak mandi saya. Di rumah saya. Di tempat suci saya. Air mengalir di atas bahu mereka, menciptakan tirai tipis antara mereka dan dunia luar. Tubuh mereka saling bertautan, tidak menyadari apapun selain kesenangan mereka sendiri. Dia memegang pinggangnya dengan keakraban yang tidak dipelajari dalam sekali waktu. Dia mengusap tengkuknya dengan satu tangan, seperti yang biasa dia lakukan pada saya, sementara tangan lainnya bersandar di tepi bak. Tangan Rendra menjelajahi tubuh istri saya dengan keyakinan yang hanya bisa berarti satu hal. Ini bukan yang pertama kali. Mereka berciuman dengan gairah yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat dari Maya. Detail itu, lebih dari apapun, adalah yang mematahkan sesuatu di dalam diri saya. Saya langsung mengerti bahwa mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka telah memindahkan kehidupan rahasia mereka, di mana saya tidak diikutsertakan, ke dalam kamar mandi saya, rumah saya. Selama beberapa detik saya membeku, otak saya menolak untuk memproses apa yang dilihat mata saya. Rasanya seperti menonton film orang lain, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak mungkin menjadi bagian dari kehidupan saya yang teratur. Kemudian, Rendra membuka matanya. Butuh beberapa detik baginya untuk memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa saya sedang berdiri di ambang pintu. Ekspresinya berubah dari gairah menjadi kengerian mutlak. Tangannya membeku di tubuh Maya, seolah-olah waktu telah berhenti. Dia berbalik mengikuti tatapannya, dan ketika dia melihat saya, warna memudar dari wajahnya. Baskara, bisiknya, seolah-olah mengucapkan nama saya bisa menghapus apa yang baru saja terungkap. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya retak. Tapi itu bukan yang saya harapkan, saya tidak merasakan hati yang hancur berkeping-keping. Tidak ada keinginan untuk melempar barang, atau dorongan untuk menyakiti siapapun. Yang retak adalah belenggu tak terlihat dari pria penurut dan mudah percaya yang selama ini saya jalani, rasanya seperti seseorang merobek penutup mata saya dengan kasar. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya tidak mengamuk seperti yang pasti mereka harapkan. Ketenangan yang sangat tidak wajar menguasai saya. Seolah-olah saya telah keluar dari tubuh saya sendiri dan mengamati kejadian itu dari atas, seolah-olah saya seorang detektif, bukan suami yang dikhianati. Saya menatap mereka selama beberapa detik, merekam setiap detail dalam ingatan saya, handuk yang menumpuk di lantai, pakaian mereka yang ditumpuk sembarangan, uap yang mengembun di cermin tempat saya, dan Maya pernah bercermin bersama ribuan kali. Tetap di situ, kata saya, dengan suara yang bahkan saya sendiri tidak kenali, dingin, terkendali, dan berat. Rendra mencoba berdiri di bak mandi, terhuyung-huyung dengan canggung. Baskara, tunggu. Aku bisa jelaskan. Jangan bergerak, ulang saya, dan ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuatnya membeku. Saya tidak berteriak, tetapi suara saya dipenuhi otoritas yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Saya membanting pintu kamar mandi, merasakan getarannya di telapak tangan saya, lalu memutar kunci dari luar. Bunyi klik kunci itu bergema dalam keheningan rumah seperti suara tembakan. Baskara, apa yang kamu lakukan? Suara Maya terdengar putus asa dari balik pintu, bercampur dengan suara air yang masih mengalir. Tetap di dalam sana dan pikirkan apa yang telah kalian lakukan, jawab saya, terkejut dengan dinginnya kata-kata saya sendiri. Sementara itu, saya akan menelepon seseorang. Saya berjalan ke meja samping tempat tidur, mengambil ponsel saya dengan jari-jari yang tidak lagi gemetar seperti beberapa menit yang lalu, dan mencari nomor di kontak saya. Nomor yang pernah saya hubungi ratusan kali untuk hal-hal sepele. Mengundang mereka makan malam, meminta gula, membahas hasil pertandingan bola, atau menawarkan untuk menjaga anak-anak mereka. Itu nomor Dewi, istri Rendra. Saya belum pernah meneleponnya untuk hal seperti ini. Layar menyala dengan namanya, sebuah pemandangan normal yang menyakitkan. Saya menekan tombol panggil. Dewi menjawab pada dering kedua, seolah-olah takdir tidak ingin memberi saya waktu untuk berubah pikiran. Halo, Baskara. Apa kabar? Suaranya hangat, akrab, tidak menyadari bencana yang akan dihadapinya. Halo, Dewi, jawab saya dengan ketenangan yang sama mengerikannya. Aku butuh kamu datang ke rumahku sekarang. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Ini penting. Ada jeda singkat.
Apa semuanya baik-baik saja? Tanyanya cemas. Tidak, jawab saya dengan terus terang yang brutal. Tapi kamu akan mengerti saat kamu tiba. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Sambil menunggu Dewi tiba, saya duduk di tepi tempat tidur kami, tempat tidur yang sama tempat saya dan Maya berbagi begitu banyak malam, beberapa bahagia, beberapa dipenuhi keheningan canggung yang sekarang memiliki makna yang sama sekali baru. Saya membiarkan kebenaran menghantam saya, sepotong demi sepotong. Tanda-tandanya sudah ada di sana, seperti retakan-retakan kecil di dinding yang saya pilih untuk abaikan. Maya yang semakin sering bekerja dari rumah, pergi ke gymnya yang semakin lama, caranya menyembunyikan ponsel setiap kali saya mendekat. Tawa-tawa pribadi dengan Rendra di antara teman-teman, pesan-pesan yang tidak pernah boleh saya lihat karena urusan pekerjaan. Dari kamar mandi, terdengar bisikan putus asa dan suara gedoran pelan di pintu. Baskara, tolong. Ini gila, kata Maya. Keluarkan kami dan kita bicara seperti orang dewasa. Orang dewasa. Kata itu membuat saya tertawa getir. Orang dewasa yang berhubungan seks dengan tetangga mereka di rumah suami mereka, orang dewasa yang membangun jaringan kebohongan yang rumit selama berbulan-bulan. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Dewi. Sudah berangkat dari kantor, 15 menit lagi sampai. Apa ada yang serius? Tulisnya. Saya membalas, ya. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya lewat pesan. Masuk saja. Dalam penantian itu, saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya memeriksa ponsel Maya. Dia meninggalkannya di meja samping tempat tidur saat pergi mandi. Saya tidak pernah meminta kata sandinya karena tidak perlu. Kami tidak punya kata sandi setelah 8 tahun menikah. Kami percaya pada transparansi total. Sungguh ironis. Saya menggeser layar dan membuka aplikasi pesannya. Sebagian dari diri saya masih berharap hanya akan menemukan percakapan tentang pekerjaan, lelucon dengan teman, hal-hal sepele. Tapi kebenaran menunjukkan wajahnya dengan cepat. Apa yang saya temukan mengkonfirmasi bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Pesan antara Maya dan Rendra berlangsung selama lebih dari 6 bulan, mungkin lebih, 6 bulan selamat pagi, tampan dan aku sangat merindukanmu. 6 bulan foto-foto, lelucon pribadi, kata-kata bernada ganda, 6 bulan rencana licik untuk bertemu saat saya pergi, alibi yang saling mendukung, detail yang hanya bisa dibagikan oleh 2 orang yang sangat intim. 6 bulan menertawakan kenaifan saya, betapa mudahnya saya dibodohi. Baskara itu terlalu polos, tulis Maya di salah satu pesan. Kurasa kita bisa melakukannya di ruang tamu dan dia tidak akan sadar. Itulah yang aku suka darimu, balas Rendra. Spontan, menyenangkan. Dia terlalu mudah ditebak. Saya merasakan sakit yang tajam di perut, rasa sakit fisik seperti ditinju. Tapi pesan yang benar-benar menghancurkan saya dari dalam adalah pesan dari 2 hari sebelumnya. Apa menurutmu kita harus memberitahu mereka? Tanya Maya. Kadang aku merasa bersalah pada Dewi. Dia baik sekali. Belum, balas Rendra. Aku harus memastikan Baskara tidak mendapatkan setengah dari segalanya saat aku menceraikannya. Beri aku beberapa minggu lagi. Aku ingin semuanya beres untuk kita. Saya membaca pesan itu 3 kali sebelum kata-katanya meresap. Mereka tidak hanya berselingkuh dari saya, mereka berencana untuk menghancurkan saya secara finansial, untuk membongkar masa depan saya, keamanan saya, hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah sebuah proyek. Bel pintu berbunyi. Dewi sudah tiba. Saya menuruni tangga dengan kaki gemetar, menggenggam ponsel Maya seolah-olah itu adalah barang bukti utama dalam persidangan. Saya mengintip dari jendela ruang tamu dan melihat Dewi berdiri di teras dengan ekspresi cemas dan bingung. Dia masih mengenakan pakaian kerja, dengan sebuah map terjepit di bawah lengannya dan rambut yang diikat seadanya. Saya bisa membayangkan dia bergegas keluar dari rapat, mematikan komputernya tanpa menyimpan dokumen, hanya karena saya bilang itu penting. Saya membuka pintu. Dari dekat, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Baskara, ada apa? Suaramu terdengar sangat serius di telepon. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya, meskipun jawabannya pasti sudah bisa ditebak dari wajah saya. Sejenak saya ragu. Begitu saya mengucapkan kata-kata itu, tidak akan ada jalan kembali. Kehidupan Dewi juga akan hancur. Anak-anaknya akan menghadapi perpisahan,
perceraian, dan citra baru ayah mereka. Tapi dia berhak atas kebenaran? Sama seperti saya. Dewi, kata saya, terkejut dengan ketegasan suara saya sendiri. Rendra ada di sini. Di rumahku. Dengan istriku. Aku memergoki mereka, di bak mandi. Saya melihat butuh beberapa detik bagi kata-kata saya untuk meresap. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi bingung, lalu menjadi tidak percaya, dan akhirnya, pemahaman yang menyakitkan yang langsung saya kenali karena saya baru saja melalui proses yang sama, bersama. Maksudmu bagaimana? Tanyanya. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia sudah tahu apa yang saya maksud. Bersama, tegas saya. Tanpa busana. Di kamar mandiku. Aku mengunci mereka. Mereka di atas. Dewi mengangkat tangan ke dahinya seolah-olah kepalanya tiba-tiba sakit. Bibirnya bergetar. Tetapi dia jelas berusaha mengendalikan emosinya. Kami menaiki tangga perlahan, seolah setiap anak tangga adalah sebuah vonis. Ketika kami sampai di lorong di depan kamar tidur utama, dia bersandar di kusen pintu dengan seluruh berat badannya, seolah-olah kakinya tidak bisa lagi menopangnya. Sejak kapan? Bisiknya dengan suara lirih. Saya menyerahkan ponsel Maya padanya tanpa berkata apa-apa. Dia mulai menggulir, membaca percakapan dari atas ke bawah. Setidaknya sudah 6 bulan, kata saya. Mungkin lebih. Saat Dewi membaca, saya melihat dunianya runtuh secara real time. Dia memiliki tatapan kosong yang sama seperti yang mungkin saya miliki 20 menit sebelumnya. Campuran yang menghancurkan dari rasa tidak percaya, kemarahan, dan jijik. Perasaan menyadari bahwa kehidupan yang Anda yakini kokoh sebenarnya hanyalah tipuan. Ya Tuhan, bisiknya, mengangkat tangan yang gemetar untuk menutupi mulutnya. Anak-anak, Baskara, bagaimana aku akan menjelaskan ini pada anak-anak? Ini adalah pertama kalinya, saya melihat orang lain melewati ujung pisau rasa sakit yang sama setelah saya membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, itu membuat saya merasa tidak terlalu sendirian dalam mimpi buruk saya. Kami turun ke ruang tamu karena kami berdua perlu jarak fisik dari pasangan kami. Kami duduk di sofa krem saya. Dikelilingi oleh foto-foto dalam bingkai yang sekarang seolah mengejek kami. Maya dan saya memotong kue pernikahan kami. Kami berempat di Bali. Kedua keluarga dengan piyama Natal membuat wajah konyol. Aku harus mengerti, kata Dewi dengan suara pecah. Kapan semua ini dimulai? Bagaimana bisa aku begitu buta? Kami meletakkan ponsel itu di antara kami dan mulai menggulir ke belakang, merekonstruksi peta pengkhianatan mereka. Pertukaran romantis pertama terjadi pada malam pesta makan malam di rumah saya. Saya ingat betul. Kami tertawa, bermain kartu, dan menghabiskan beberapa botol anggur. Saya pikir itu adalah malam yang menyenangkan di antara teman-teman. Menurut pesan-pesan itu, kisah sebenarnya dimulai setelah saya dan Dewi tidur. Maya mengantar Rendra ke pintu, dan di sanalah mereka melewati batas. Sebuah ciuman di teras depan, sementara anak-anak mereka tidur di lantai atas dan istrinya mempercayainya. Pesan-pesan itu merinci pertemuan di motel di pinggir jalan tol selama jam kerja saya, pertemuan cepat di mobil Rendra yang diparkir di tempat gelap, dan bahkan kencan di rumah saya sendiri pada hari-hari ketika saya ada rapat seharian. Setiap pesan adalah tusukan pisau baru, tetapi juga potongan teka-teki. Lihat ini, kata Dewi, menunjuk ke sebuah tanggal. Sabtu lalu, aku membawa anak-anak ke kebun binatang, karena Rendra bilang, dia harus kerja lembur di rumah sakit. Jantung saya mencelos. Sabtu yang sama, Maya memberitahu saya bahwa dia akan reuni makan siang dengan teman-teman kuliahnya. Dia pulang dengan lelah tetapi bahagia karena bisa melepas penat. Saya pikir dia benar-benar bersenang-senang. Kenyataannya, mereka telah menyempurnakan seni penipuan. Mereka menciptakan alibi satu sama lain, saling menutupi, dan saling memuji betapa hebatnya mereka. Yang paling menyakitkan bukanlah aspek fisiknya, tetapi perhitungannya yang dingin. Maya telah menghabiskan berbulan-bulan meneliti celah dalam undang-undang perceraian negara kami, mencari cara terbaik untuk melindungi rencana pensiunnya, bertanya kepada teman pengacaranya, bagaimana cara menyembunyikan uang dalam mata uang kripto. Rendra mengiriminya tautan tentang pembagian aset dan tunjangan anak. Di antara pesan-pesan terbaru, kami menemukan sesuatu yang mengubah suasana di ruangan itu dari kesedihan menjadi kengerian murni. Aku menemukan rumah yang sempurna, tulis Rendra. 3 kamar tidur, jadi anak-anak bisa datang. Di lingkungan dengan sekolah yang bagus,
seandainya kita memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh. Bagus sekali, balas Maya. Begitu aku menyingkirkan Baskara dan kamu menyingkirkan Dewi, kita bisa memulai kehidupan kita yang sebenarnya. Tanpa rahasia. Tanpa kebohongan. Hanya kita. Dewi membaca pesan itu dengan suara keras, nadanya dipenuhi kepahitan yang dalam. Tanpa kebohongan, ulangnya, menatap lantai. Setelah 6 bulan yang isinya hanya kebohongan, mereka ingin membangun hubungan di atas kebenaran. Dan masih ada lagi. Maya telah membagikan detail pribadi tentang saya kepada Rendra. Ketidakamanan saya, ketakutan saya, keraguan saya tentang pekerjaan saya bahkan hal-hal yang saya akui padanya di saat-saat rentan, percaya bahwa itu akan tetap berada dalam ikatan pernikahan kami. Rendra mengejek saya. Dia merasa superior, menggunakan rahasia pribadi saya sebagai senjata. Mereka mempermainkanmu, kata saya pelan kepada Dewi. Mereka mempermainkan kita berdua sebagai lelucon pribadi. Saat itulah saya melihat sesuatu berubah di mata Dewi. Rasa sakit itu mengeras menjadi tekad yang dingin. Tahu tidak? Katanya sambil berdiri. Sudah waktunya kita naik dan bicara. Kami menaiki tangga bersama, bahu-membahu, 2 orang yang berbeda namun terikat oleh pengkhianatan yang sama. Aneh, 1 jam yang lalu, Dewi adalah tetangga saya, istri teman saya. Sekarang, dia adalah sekutu saya, cerminan saya, bukti hidup bahwa saya tidak gila. Ketika kami tiba di lorong, suara-suara dari kamar mandi utama telah berubah. Bukan lagi bisikan memohon, tetapi argumen yang sengit. Ini semua salahmu. Seru Maya dari balik pintu. Kamu yang bilang dia tidak pernah pulang saat makan siang hari Selasa. Salahku, balas Rendra. Kamu yang bersikeras hari ini. Kita seharusnya menunggu sampai malam ini seperti biasa. Aku lelah menunggu, teriaknya. Aku lelah dengan motel-motel murah. Kamu bilang kamu akan menyiapkan dokumennya. Dewi dan saya saling berpandangan. Bahkan saat tertangkap basah, mereka masih saling menyalahkan alih-alih mengambil tanggung jawab, seolah-olah kamilah yang bersalah karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Baskara, aku tahu kamu di luar sana, teriak Maya. Kita bisa menyelesaikan ini secara beradab. Keluarkan kami dan mari kita bicara seperti orang dewasa. Dewi melangkah ke pintu, bayangannya jatuh di atas kayu. Rendra, katanya, dengan suara paling dalam dan paling berat yang pernah saya dengar darinya. Ini Dewi, kurasa kamu dan suamiku punya banyak hal untuk dijelaskan. Keheningan yang mengikuti nyaris bisa diraba. Dewi? Suara Rendra terdengar kecil dan takut. Sayang. Biarkan aku jelaskan. Aku menunggu, balasnya dengan ketenangan yang mematikan. Ini tidak seperti kelihatannya, gumamnya. Dewi tertawa kering. Rendra, kamu telanjang di bak mandi tetangga kita bersama istrinya. Jelaskan padaku bagian mana yang tidak seperti kelihatannya. Kemudian Maya angkat bicara, dan apa yang dikatakannya membuat kami berdua membeku. Baskara, Dewi, kalian harus mengerti. Ini lebih rumit dari yang terlihat. Mulainya, seolah sedang memberikan kuliah. Aku dan Rendra jatuh cinta. Itu tidak direncanakan. Itu terjadi begitu saja, jatuh cinta. Kata-kata itu seperti bensin di atas api. Mereka jatuh cinta sambil menatap wajah kami setiap hari dan berbohong tanpa berkedip. Sambil makan di meja kami, bermain dengan anak-anak kami, dan berpose untuk foto-foto kami. Kami tahu ini rumit, lanjut Maya dengan nada yang nyaris seperti korban, tapi kami tidak bisa mengendalikan perasaan kami. Kami ingin memberitahu kalian, hanya menunggu waktu yang tepat. Saya memukul pintu dengan kepalan tangan, suaranya menggema di seluruh rumah. Waktu yang tepat, raung saya. Maksudmu setelah menandatangani kontrak rumah yang kalian lihat itu, setelah memastikan aku tidak akan mendapatkan apa-apa dari perceraian, setelah memutuskan apakah anak-anak Dewi akan ikut dengan kalian atau tidak? Keheningan dari sisi lain adalah sebuah konfirmasi. Bagaimana kalian tahu tentang itu? Bisik Maya. Pesan-pesan, jawab saya. Sederhana. Sangat detail. Sangat jelas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah paduan suara alasan putus asa, bahwa itu tidak seserius itu, bahwa cinta terjadi ketika pernikahan sudah mati, bahwa kami juga telah membuat kesalahan. Maya mengklaim pesan-pesan itu diambil di luar konteks. Rendra bersikeras bahwa dia tidak pernah serius mempertimbangkan untuk mengambil anak-anak Dewi.
Mereka mencoba mengecilkan apa yang telah kami lihat menjadi sesuatu yang bisa dimaafkan. Tapi Dewi dan saya telah melewati ambang batas lain. Kami tidak mendengarkan pembenaran yang dibuat-buat. Kami berpegang pada fakta. Baskara, kata Dewi pelan. Tiba-tiba. Ponselmu punya aplikasi perekam suara? Saya mengangguk, langsung mengerti. Bagus. Kurasa kamu harus merekam pengakuan ini untuk pengacara. Saya membuka aplikasi, menekan tombol merah, dan mendekatkan ponsel ke pintu. Maya, Rendra, kata saya dengan suara keras dan jelas. Bisa tolong ulangi lagi bagian tentang bagaimana kalian jatuh cinta dan telah merencanakan untuk meninggalkan keluarga kami selama berbulan-bulan? Jangan malu-malu. Pengacara kami pasti akan senang mendengarnya. Kepanikan dalam suara mereka saat mereka menyadari implikasinya adalah musik termanis yang pernah saya dengar tahun itu. Kami terus menanyai mereka selama beberapa waktu, membuat mereka mengakui tanggal, pertemuan, dan gagasan untuk pindah rumah. Setelah saya mendapatkan informasi yang cukup, saya menyimpan rekaman itu di cloud. Dewi melakukan hal yang sama dengan ponselnya. Kami telah membalikan keadaan. Kami bukan lagi korban yang tak berdaya. Kami turun ke ruang tamu lagi, meninggalkan mereka terkurung dalam ketakutan mereka. Kami duduk. Dua orang yang pagi ini memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda dan sekarang berbagi puing-puing yang sama. Keheningan di antara kami tidak canggung. Itu adalah keheningan orang-orang yang tidak perlu lagi berpura-pura. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Dewi. Matanya masih merah. Untuk pertama kalinya sejak saya memutar kunci pintu itu, saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penerimaan yang baru. Sekarang, kata saya, sambil memeriksa baterai ponsel saya, kita beri mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Dan kemudian, operasi untuk merebut kembali hidup kami dimulai. Pertama, saya menelepon pengacara saya. Saya memberinya poin-poin penting, memberitahunya bahwa saya punya pesan, rekaman suara, kronologi. Dia mendengarkan dalam diam, dan pada akhirnya hanya berkata, Baskara, ini adalah emas dalam litigasi. Jangan khawatir. Kita akan membereskan ini dengan benar. Dewi menelepon pengacaranya, seorang pria yang dia kenal melalui pekerjaan tetapi tidak pernah menyangka akan mempekerjakannya untuk dirinya sendiri. Dia juga yakin dengan peluang mendapatkan hak asuh penuh dan penyelesaian yang adil. Lalu tibalah panggilan telepon yang paling sulit. Ibu Maya menjawab dengan nada ceria seperti biasa. Baskara, nak, senang mendengar suaramu. Bagaimana kabarmu? Saya menelan ludah. Ada yang ingin saya sampaikan tentang putri ibu, kata saya, dan suara saya bergetar sejenak. Dan tentang mengapa ibu harus menjaga cucu-cucu kemarin saat dia bilang dia sakit. Apa yang terjadi selanjutnya adalah isak tangis dari seberang telepon, campuran kekecewaan dan rasa sakit yang, anehnya, juga menyakiti saya. Saya tidak senang menghancurkan citra seorang ibu tentang putrinya, tetapi saya tidak lagi bersedia menanggung kebohongan yang membunuh saya. Sementara itu, Dewi menelepon atasan Rendra. Dia menjelaskan bahwa teknisi andalan mereka telah memalsukan janji temu medis selama berbulan-bulan untuk bertemu dengan seorang wanita yang sudah menikah. Pria di seberang sana merespons dengan kemarahan profesional. Itu adalah pelanggaran etika dan tanggung jawab yang serius, katanya. Terima kasih telah memberitahu kami. Akan ada konsekuensinya. Saat kami melakukan panggilan telepon, suara-suara dari kamar mandi berubah. Mereka beralih dari permohonan menjadi ancaman terselubung, lalu menjadi pemerasan emosional. Baskara, tolong, teriak Maya. 8 tahun pernikahan pasti ada artinya. Kita bisa ke konselor. Kita bisa memperbaikinya. Dewi, ini Rendra, kata Rendra. Pikirkan anak-anak, jangan hancurkan keluarga kita karena satu kesalahan. Satu kesalahan. Menyebut 6 bulan alibi yang direncanakan dengan cermat sebagai satu kesalahan nyaris membuat saya tertawa. Tahu tidak, kata saya kepada Dewi setelah menutup telepon terakhir, kurasa sudah waktunya melepaskan mereka. Dia menatap saya, menimbang kata-kata saya. Kamu yakin? Tentu. Jawab saya. Tapi pertama-tama, kita siapkan panggungnya. Kami naik ke atas lagi, tetapi kami bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu di dalam diri kami yang sebelumnya tidak ada. Kesadaran akan kekuatan kami sendiri. Kami berdiri di depan pintu kamar mandi. Di dalam, sunyi.
Saya bisa membayangkan Maya dan Rendra duduk di tepi bak mandi, terbungkus handuk, mencoba menyusun cerita yang akan membuat mereka tampak seperti korban. Sebelum memutar kunci, saya menatap Dewi. Aku ingin kamu tahu sesuatu, kataku padanya. Apapun yang terjadi selanjutnya, hari ini telah mengubahku selamanya. Dan bukan hanya karena apa yang mereka lakukan, tapi karena apa yang aku temukan tentang diriku sendiri. Dia mengangguk, air mata menggenang di matanya, tetapi punggungnya tetap tegak. Aku juga, bisiknya. Kupikir aku akan hancur, tapi aku masih berdiri. Saya merogoh saku jeans saya, dan merasakan logam dingin kunci dengan jari-jari saya. Kunci yang sama yang baru saja saya putar untuk mengurung mereka dalam tindakan perlindungan diri yang nyaris naluriah. Tapi sekarang, saat saya memegangnya, artinya berbeda, bukan lagi sekadar kunci. Itu adalah keputusan sadar untuk membuka satu pintu dan menutup pintu lainnya. Untuk mengakhiri satu bab dan memulai bab baru yang masih menakutkan, tetapi saya siap menghadapinya. Saya mengambil napas dalam-dalam. Maya, Rendra, kata saya dengan suara tegas. Kalian akan keluar sekarang, tapi pahamilah bahwa aturannya telah berubah total. Saya memutar kunci. Bunyi klik itu terdengar seperti ledakan lain di rumah yang sunyi. Saya melangkah ke samping. Pintu terbuka perlahan, membawa serta uap dari pancuran yang masih menggantung di udara. Dua orang yang keluar bukanlah pasangan percaya diri yang saya lihat di bak mandi. Rendra yang pertama, terbungkus salah satu handuk putih kami, matanya merah dan bengkak, rahangnya mengatup. Maya mengikuti di belakangnya, memegangi handuk lain di tubuhnya. Gemetar. Saya tidak tahu apakah dia gemetar karena kedinginan atau karena kesadaran mendadak akan semua yang baru saja hilang darinya. Dia melangkah ke arah saya, seperti yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun ketika dia membutuhkan penghiburan, tapi saya mundur. Jangan sentuh aku, kata saya. Suara saya tenang, tenang yang berbahaya. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku lagi. Dewi berdiri di sampingku, punggungnya lurus seperti tiang. Rendra mencoba berbicara. Dewi, tolong. Biarkan aku jelaskan. Dia mengangkat tangannya, memotongnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, katanya. Kamu sudah menjelaskan semuanya di pesan-pesanmu. Kamu menjelaskannya setiap kali kamu mengejek kami. Kamu menjelaskannya saat kamu berencana untuk pindah bersamanya, tanpa kebohongan. Kami telah melihat mereka telanjang dalam segala hal, bukan hanya tanpa pakaian, tetapi tanpa topeng. Kami telah melihat mereka memohon, berbohong, membuat alasan, dan dalam ketelanjangan moral itu, mereka tidak lagi memiliki kuasa. Duduk. Perintah saya. Menunjuk ke tepi tempat tidur king size tempat saya dan Maya berbagi hampir 1 dekade. Duduk. Karena sekarang kalian akan mendengarkan apa yang akan terjadi. Mereka duduk berdampingan seperti dua murid yang menunggu dimarahi. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Maya tidak berdebat, tidak mengendalikan percakapan. Dewi dan saya yang memegang kendali. Pertama, saya memulai, berjalan perlahan di depan mereka. Kalian akan berpakaian dan segera keluar dari rumah saya. Maya, kamu bisa kembali besok untuk mengambil beberapa barang penting, tetapi hanya jika didampingi polisi atau saksi netral. Hari ini, saya mengganti kunci. Rumah ini bukan lagi taman bermainmu. Saya melihat ekspresinya berubah. Selama bertahun-tahun, dia yang membuat keputusan besar. Dinamika itu telah mati. Kedua, lanjut saya. Pengacara kami telah diberitahu segalanya. Kami punya pesan, rekaman suara, tanggal, tangkapan layar. Semuanya disimpan di cloud dan dicadangkan. Maya, rencanamu untuk meninggalkanku tanpa apa-apa telah menjadi mimpi buruk hukum terburukmu. Baskara, kita bisa menyelesaikan ini secara beradab, gumamnya, tanpa pengacara. Beradab? Saya menyela. Beradab itu menghabiskan 6 bulan menertawakanku sambil merencanakan cara menghancurkan masa depan finansialku? Beradab itu menggunakan rumahku sebagai motel? Tidak, sekarang kita akan melakukan segalanya dengan benar. Bukan menurut versimu. Dewi yang melanjutkan, beralih ke Rendra. Ibumu sudah tahu mengapa kamu sering membutuhkan bantuan untuk anak-anak belakangan ini. Atasanmu sudah tahu mengapa kamu harus sering pergi mendadak dari kantor. Dan anak-anak kita, pada waktu yang tepat,
akan tahu bahwa ibu mereka melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan keluarga ini sementara ayah mereka memutuskan untuk membakar semuanya. Kamu tidak bisa menggunakan anak-anak untuk melawanku. Balasnya putus asa. Aku tidak perlu, jawab Dewi. Tindakanmu sudah mengatakan segalanya. Lalu saya mendekati Maya, cukup dekat untuk melihat ketakutan di matanya. Tahu apa yang paling menyakitiku dalam semua ini? Tanyaku dengan suara sangat pelan. Dia menelan ludah. Bukan karena kamu selingkuh. Bukan karena kamu mencoba merampokku. Bahkan bukan karena kamu menggunakan kamar mandi kami sebagai latar petualanganmu. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata saya meresap. Yang paling menyakitiku adalah kamu selalu meremehkanku. Selama 8 tahun, kamu memperlakukanku seolah aku lemah, seolah aku bodoh, seolah aku tidak akan pernah tahu. Seluruh rencanamu bergantung pada aku tetap menjadi suami yang tidak peduli yang kamu ciptakan. Tapi aku bukan dia. Aku tidak pernah menjadi dia. Aku hanya tertidur. Saya menoleh ke Rendra. Dan kamu? Kamu duduk di sofaku? Makan makananku? Bermain dengan anak-anakku? Memanggilku teman? Sambil merencanakan ini, kamu menertawakan kenaifanku di pesan-pesanmu. Dan sekarang lihat dirimu. Setengah telanjang, tanpa rumah yang pasti, tanpa pekerjaan yang aman, tanpa rencana yang sempurna. Pergeseran itu telah selesai. Saya bukan lagi pria yang sama dari pagi itu. Saya adalah seseorang yang telah menemukan suaranya. Sekarang, kata saya dengan ketegasan yang belum pernah ada yang mendengar dari saya sebelumnya, berpakaian, keluar dari rumahku, dan jangan pernah kembali. Apapun yang terjadi selanjutnya akan didiskusikan dengan pengacara. Kisah kalian dimulai dengan kebohongan dan berakhir dengan konsekuensi. Kisah kami Dewi dan saya dimulai hari ini, bahkan jika di tengah puing-puing. Dewi menoleh ke Rendra. Kamu punya 1 jam untuk mengemasi tas, mengambil barang-barang pentingmu, dan keluar dari rumah kita. Putusnya. Sisanya akan kubicarakan dengan pengacaraku. Ketika mereka akhirnya berjalan keluar dari pintu depan, kecil dan kalah, rumah itu diliputi keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang berat karena syok, tetapi keheningan yang penuh dengan ruang, dengan kemungkinan. Dewi dan saya berdiri di ruang tamu, dikelilingi oleh foto, mainan, selimut yang terlipat, rapi sisa-sisa kehidupan keluarga yang tidak ada lagi. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya, menatap mata saya. Saya mengambil beberapa detik sebelum menjawab. Saya mendengarkan napas saya sendiri, detak jam, gumaman jauh TV dari rumah lain. Aku merasa seperti terlahir kembali, kata saya dengan kejujuran yang mengejutkan diri saya sendiri. Seolah-olah aku telah berjalan dalam tidur selama bertahun-tahun, dan akhirnya terbangun. Dewi tersenyum, senyum lelah tapi tulus. Aku juga, katanya. Seharusnya aku berteriak, menangis, melempar barang, tapi aku merasa lebih kuat dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Dia benar. Pengkhianatan itu, betapapun brutalnya, telah menjadi katalisator yang kami butuhkan untuk menemukan siapa kami sebenarnya. Kami bukan figuran dalam hidup mereka, bukan orang bodoh dalam lelucon pribadi mereka. Kami adalah orang-orang yang mampu membuat keputusan, menetapkan batasan, membangun kembali. Malam itu, setelah Dewi pulang untuk berbicara dengan anak-anak dan ibunya, saya sendirian. Tapi saya tidak merasa kesepian. Saya berjalan dari kamar ke kamar, mematikan lampu, memindahkan barang-barang, mencopot beberapa foto. Rasanya seperti saya sedang merebut kembali wilayah saya. Bulan-bulan berikutnya adalah rekonstruksi besar-besaran. Perceraian, yang saya bayangkan akan berlarut-larut dan menyakitkan, ternyata lebih cepat dan tidak serumit yang diperkirakan berkat tumpukan bukti yang ditinggalkan Maya. Dia tidak bisa mendikte persyaratan, tidak bisa menyembunyikan aset, tidak bisa menulis ulang sejarah untuk menampilkan dirinya sebagai korban. Untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, kebenaran sepenuhnya ada di pihak saya. Saya mendapatkan rumah, penyelesaian finansial yang layak, dan yang terpenting, martabat saya kembali. Tetapi kemenangan terbesar bukanlah hukum atau ekonomi, itu bersifat pribadi. Setiap hari tanpa Maya adalah hari di mana saya menemukan kembali siapa saya tanpa kritikannya yang konstan, tanpa komentar-komentar terselubung yang menyamar sebagai lelucon tentang pakaian saya, pekerjaan saya, cara saya menjadi diri sendiri. Saya menyadari bahwa saya telah menghabiskan bertahun-tahun menyusutkan diri agar sesuai dengan citra pria yang ada di kepalanya.
Saya berhenti melakukan itu. Saya mendaftar di kelas melukis, sesuatu yang selalu ingin saya coba dan yang dia anggap buang-buang waktu. Saat pertama kali saya meletakkan kuas di kanvas, saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya kenal. Saya melakukan perjalanan solo, menyusuri pesisir Bali tanpa jadwal yang ketat, berhenti dimanapun saya suka. Saya duduk dan menyaksikan matahari terbenam di atas lautan, mendengarkan deburan ombak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suara di kepala saya tenang. Saya bertemu orang-orang baru yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu saya, orang-orang yang melihat saya hanya sebagai Baskara, bukan suami Maya. Dewi dan saya menjaga persahabatan yang aneh namun indah, yang ditenun dengan benang rasa sakit dan kejujuran yang brutal. Kami saling mendukung melalui sidang pengadilan, penandatanganan dokumen, percakapan sulit dengan anak-anak dan keluarga. Dia juga berkembang setelah perceraian. Dia memulai terapi, menjadi lebih terlibat di sekolah anak-anaknya, kembali ke hobi yang telah ditinggalkannya selama bertahun-tahun. Terkadang kami duduk di teras depan, masing-masing dengan secangkir kopi, dan menertawakan hal-hal kecil, menyadari seberapa jauh kami telah melangkah dari hari Selasa itu. 1 tahun setelah kejadian itu, yang saya mulai sebut hari pencerahan, saya bertemu Maya di supermarket. Saya melihatnya sebelum dia melihat saya, di bagian buah-buahan. Dia tampak lebih lelah, dengan garis-garis baru di sekitar mulutnya. Saya tahu dari kabar angin bahwa hubungannya dengan Rendra tidak bertahan dari rasa bersalah, rasa malu, dan dampak finansial dari keputusan mereka. Ketika troli kami berpapasan, dia mendongak. "Baskara," katanya canggung. Aku hanya ingin mengatakan aku minta maaf. Untuk semuanya." Saya menatapnya sejenak. Saya mencari di dalam diri saya sendiri, mencari percikan cinta, benci, atau dendam. Saya tidak menemukan apa-apa, hanya ketidakpedulian, kekosongan yang damai. "Aku tahu," jawab saya. "Tapi aku tidak butuh permintaan maafmu, Maya. Pengkhianatanmu memberiku hadiah terbesar yang pernah bisa kamu berikan. Itu menunjukkan padaku siapa aku sebenarnya. Hari ini, saat saya menceritakan kisah ini kepada Anda, sudah 2 tahun sejak hari Selasa yang mengubah arah hidup saya. Rumah saya telah direnovasi total. Saya mengecat ulang dinding, mengganti perabotan, menggantung lukisan saya sendiri. Tetapi perubahan yang paling signifikan tidak terlihat. Itu ada di atmosfer. Ini bukan lagi tempat kejadian perkara emosional, tetapi tempat di mana saya belajar untuk menghargai diri sendiri, di mana saya belajar tidur nyenyak, di mana saya sekali lagi mengundang orang-orang yang saya percayai untuk makan malam tanpa takut, bahwa saat saya tidak melihat, mereka sedang menghancurkan hidup saya. Pengkhianatan itu tidak mendefinisikan saya. Apa yang mendefinisikan saya adalah respons saya terhadapnya. Saya belajar bahwa terkadang momen yang paling menghancurkan adalah yang paling membebaskan. Terkadang, segalanya harus runtuh agar Anda bisa melihat siapa Anda tanpa topeng, tanpa peran yang diberikan orang lain kepada Anda. Pernikahan saya berakhir, kepercayaan saya hancur, dan untuk sesaat, saya merasa hidup saya terbalik. Tetapi ketika saya membersihkan puing-puing, saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya miliki sebelumnya, diri saya sendiri.